Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai proyek kami yaitu voltmeter dengan sistem minimum. Sebelum ke videonya, perkenalkan saya Riki Senafullah dan tim saya yang lain yaitu Muarif Ridwan dan Muhammad Farid Naufal. Tanpa berbasa-basi, mari kita simak saja videonya. Alur proses proyek ini dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu 1 perancangan dan simulasi, 2 penyusunan dan pengujian, dan yang ketiga hasil. Sebelum memulai proyek di board PCB, kita coba simulasikan dulu rangkaian pada software Proteus, dan dibuatlah skematik sebagai berikut. Nah, apabila dilakukan perangkaian pada board PCB berdasarkan skematik tersebut, jadilah sebuah rangkaian sebagai berikut. Kayaknya videonya terlalu pendek deh kalau langsung jadi. Let's see the process. Nah, ini adalah proses jumpering 2 kapasitor 33 picofarad kepada kristal. Lalu dua kaki yang lain dari 2 kapasitor tadi dihubungkan ke ground. Kita bahas sedikit komponen-komponen yang ada di PCB kami, dimulai dari input tegangan. Masukan tegangan project ini adalah 5 volt, yang mana kita dapat menghubungkan sumber dengan adaptor 9 volt, lalu kita gunakan regulator LM7805 untuk hasil akhir 5 volt. Komponen selanjutnya ada 2 kapasitor yang berfungsi sebagai penyetabil tegangan. Besar kapasitor yang kami gunakan adalah 150 picofarad dan 100 nanofarad. Sebagai penanda masuknya tegangan, kita pakai LED yang dihubungkan dengan resistor 200 kilo ohm sebagai penghambat tegangan. Lanjut ke komponen selanjutnya, ada dudukan untuk IC AT89S52. Selanjutnya, ada 1 buah kristal sebagai osilator, dihubungkan ke kedua kapasitor 33 picofarad. Selanjutnya kita masuk ke bagian reset button yang terhubung ke kapasitor. Pin reset juga dipasangi resistor 10 kilo ohm dengan tujuan keadaan pull down agar pin reset dapat mendapatkan nilai logika 0. Selanjutnya, di sebelah kiri terdapat resistor dalam keadaan pull up ke pin 40. Oke, beralih ke bagian ADC atau analog to digital converter. Ada resistor 10 kilo ohm menuju pin 19 dan terhubung pula ke kapasitor 150 picofarad. Nah, di antara resistor dan kapasitor kita hubungkan ke pin 4. Sedangkan arah kapasitor yang lain kita hubungkan ke ground. Oh iya, ngomong-ngomong soal ground, semua ground pada proyek ini kami jumper ke satu daerah. Hal ini bertujuan untuk mempermudah nantinya pada proses pemasangan kabel. Langkah selanjutnya, kita sambungkan PCB dengan adaptor. Lalu input tegangan kita cek. Apabila tegangan dari adaptor sebesar 9 volt dan tegangan yang melewati regulator adalah 5 volt, maka tegangan input bisa dinyatakan sesuai. Lanjut ke proses selanjutnya yaitu persiapan uploading file. Di sini kita menggunakan USB
untuk kebutuhan offloading. Di USB SP terdapat pin PCC dan ground, pin MOSI, pin not connect atau NC, pin RST atau reset, pin SCK, dan pin MISO. Pin PCC dihubungkan ke pin 40 yang tadi di pull up resistor. Ground bisa dipasangkan di area ground atau di pin 20 IC. Pin MISO ke pin 7, pin SCK ke pin 8, dan selanjutnya pin reset ke pin 9. Terakhir, pin MOSI ke pin 6. Oh iya, untuk memastikan pin reset bekerja dengan benar, kita lakukan pengujian. Tanda pin reset sudah sesuai dapat dilihat apabila pin reset ditekan, maka multimeter akan berbunyi seperti ini. Nah, kalau ditekan baru dia bunyi. 40. Selanjutnya, untuk melakukan uploading file, kita pasangkan IC dan ADC kedudukan pada PCB. Pada saat pemasangan IC AT89S52, perhatikan lekukan pada IC. Hal ini adalah penanda arah IC. Agar urutan pin IC sesuai, di mana pin sebelah kiri atas dimulai dari pin 1 hingga pin atas kanan adalah pin 40. Nah, USB SP sekarang dapat dihubungkan ke laptop atau komputer. Pastikan semua lampu indikator menyala, maka uploading file siap dilakukan. Nah, software yang akan kita gunakan adalah ProASP, di mana kita harus menyesuaikan konfigurasi sesuai dengan IC yang digunakan. Selanjutnya, pilih load untuk memastikan file sintak program project yang akan kita masukkan. Nah, untuk konfigurasi pin dari IC ke ADC kita skip. Teman-teman bisa cek lagi di skematik rangkaian yang kita buat. Semua konfigurasi pin sesuai dengan skematik tersebut. Oke, ini hal yang kita tunggu-tunggu. Berikut adalah cuplikan dari hasil voltmeter dengan sistem minimum yang sudah kami rangkai. Oke, terdapat tulisan voltage measured atau tegangan yang diukur. Nah, saat kami lakukan pengukuran terhadap baterai 5 volt, LCD menampilkan hasil tegangan terukur sesuai dengan spesifikasi baterai. Artinya, voltmeter dengan sistem minimum ini sukses. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga videonya bermanfaat. See you in the next time.